Bagaimana testimoni selepas laga Kawasaki versus JDT? Oke, terima kasih. Ini adikku yang pegang kamera ya. Hasilnya kita semua tahu, hasilnya adalah 0-0 ya. Satu mata, tapi menurut aku itu sangat berharga untuk Johor Darul Ta'zim. Untuk menempatkan nama JDT di level Asia ini sangat berharga, dan ini juga akan menguntungkan koefisien AFC Competition Ranking Malaysia ya. Tentu saja akan bertambah lagi. Tapi yang paling penting ini adalah konsistensi dari Johor Darul Ta'zim selama ini membangun sebuah empire, sebuah klub yang berkesinambungan, dan ini menurut aku hasil yang pantas ya. Aku sendiri, walaupun ya tadi aku juga sempat cakap, walaupun JDT sebelum ini bisa boleh kalahkan Ulsan Hyundai 1-2, kita tahu Ulsan Hyundai adalah peringkat 1 K-League sekarang, dan Kawasaki Frontale adalah peringkat 1 juga di Liga Jepun sekarang. 2 kali juara terakhir ya, 2 tahun terakhir juaranya adalah Kawasaki Frontale. Tetapi ya, dengan lawan seperti itu, aku menganggap JDT untuk perlawanan ini adalah underdog ya. Tapi semuanya itu dibayar lunas ya, dengan hasil imbang ini satu mata yang sangat berharga. JDT berhasil mengamankan puncak klasemen paling nggak sampai match di ketiga. Aku belum tengok ya selepas ini apakah langsung ketemu Kawasaki Frontale lagi atau dengan Guangzhou atau Ulsan ya. Tapi yang jelas aku asumsikan sekali lagi, kalau misalnya melawan Guangzhou menang berarti 10 mata. Kalau aku tengok biasanya kalau di Liga Champion Eropa ya, kalau format 4 tim dalam satu grup, ketika ada yang 10 mata, kebanyakan itu lolos minimal sebagai runner up. Dan menurut aku ini kans dari JDT sangat terbuka lebar, apalagi dengan belum terkalahkan ya. Sekarang peringkat 1 7 mata, di bawahnya Kawasaki 5, terus Ulsan 4, kemudian baru Guangzhou 0. Dan yang menarik untuk perlawanan terakhir, kalau aku boleh cakap, man of the match-nya adalah Nakso Insa ya. Aku tak khawatir ya kalau bola dipegang Nakso Insa itu pasti bolanya itu tak kena pemain lawan ya. Hantarannya bagus, interceptnya bagus, ketenangannya bagus. Terus beliau ini metronom lah, penyeimbang dari Johor Darul Ta'zim ya. Karena usianya sudah tidak muda lagi, jadi menurut beliau ini tipikal player Spanyol yang memang bermain sangat efektif ya, dapat bola passing dan segala macam. Dan Sahrul Sad juga bagus menurut aku. Kemudian Saint Lowry juga padu ya. Tadi sempat Matt Davis seringkali di overlapping dengan player dari Brazil yaitu Barbosa ya. Tapi Sahrul Sad dan semuanya bekerjasama dengan baik, solid ya, bisa mematikan Leandro Damiao, tandemnya Neymar ya, dari Brazil. Ini sih menurut aku killer ya. Ini pasti besok media sukan Malaysia akan membicarakan capaiannya. Menurut aku ini baik ya, dan ini menunjukkan bahwa level ini mewakili Asia Tenggara lah, aku cakap ya. Apalagi sebelum ini juga hasil klub-klub Asia Tenggara di Liga Juara-Juara Asia cukup impresif. Jadi untuk kedepannya semoga tidak dipanjang sebelah mata lagi, dan aku harap juga ini berpengaruh ke klub dari Indonesia, karena tahun 2023 Indonesia ada kesempatan untuk ikut Liga Juara-Juara Asia walaupun lewat jalur kualifikasi ya. Dan semoga ini memicu untuk klub-klub di Asia Tenggara untuk boleh berprestasi lagi. Ya, sekali lagi untuk perlawanan tadi, appreciate emes aku dengan strategi yang ditunjukkan oleh Benjamin Mora untuk semua player. Dan tentu saja sekali lagi man of the match di perlawanan tadi adalah Nakso Insa versi saya. Nah selanjutnya ini gimana nih untuk adik aku nih, gimana bro? Yang pertama kali nonton JDT di Liga Juara-Juara Asia ini, atau Liga Champion Asia lah aku cakap macam ini. Iya, awalnya sempat underestimate ya kaitannya dengan laga JDT versus Kawasaki dari tim Jepang ya. Tapi setelah melihat 2 kali 45 menit waktu normal, dan saya melihat jual beli serangan ya cukup berimbang. Bahkan di menit terakhir tadi JDT cukup memberikan, setelah memasukkan beberapa nafas-nafas segar pergantian pemain, itu cukup efektif dan menghasilkan beberapa peluang yang memang sangat bagus untuk JDT bisa menyerang seperti dari babak pertama. Mungkin gitu kurang lebih. Jadi saya melihat JDT memang sudah ingin menunjukkan next bisa setara dengan tim-tim dari Korea ya, klasemen Korea kemarin, Ulsan ya. Ulsan ya, terus sama juga sekarang yang sama Kawasaki. Saya kira ini keren banget JDT.
pertama saya nonton, tapi saya apresiasi buat JDT dan seluruh timnya. Man of the match. Saya sama siapa tadi pemain nomor 30? Nakso Insa. Ketenangannya, efektivitasnya itu memberikan nafas pada setiap pergerakan dari tim JDT. Kamu tahu nggak kalau yang Nakso Insa itu adalah player kebangsaan Malaysia? Nggak, saya kira itu main asing atau naturalisasi ya. Tapi kalau itu asli Malaysia berarti bukan, itu naturalisasi. Tapi aku jarang tengok beliau ini bermain di tim nasional Malaysia. Ini cukup membahayakan juga ya kalau player ini membela Malaysia ya. Iya, ini ketenangannya itu membuat semakin tim JDT ini semakin banyak ruang dan semakin banyak pergerakannya, semakin efektif gitu. Oke nih, coba aku mau ngomong lagi. Ya, aku mau ucapkan tahniah ya, congratulations untuk para penyokong dari Johor Darul Ta'zim. Dan aku tengok tadi juga di Stadium Sultan Ibrahim banyak sekali yang menonton ya. Walaupun mungkin tak penuh ya, karena mungkin kebijakannya tidak 100% untuk datang ke stadium ya. Mungkin sebagian saja itu. Tapi aku tanya temanku yang di Johor, banyak sekali yang udah dijual dan katanya itu kebanyakan sisanya tiket untuk penonton away dari Kawasaki Frontale ya. Ini menunjukkan bahwa geliat atau antusiasme para penyokong JDT untuk menonton perlawanan itu sangat tinggi. Dan aku juga respect ya untuk Boys of Street ya, karena kalau aku tonton chen-chennya tak henti-henti 2 kali 45 menit. Respect pokoknya buat bos ya, dan ya semua buat Shakir Sidan khususnya, karena aku sering DM-an dengan beliau. Tahniah lah pokoknya. Ya semoga ini juga memicu yang lain untuk boleh berbicara di level yang tinggi, khususnya klub-klub dari Asia Tenggara. Yang secara permainan aku anggap berimbang. Tadi di babak kedua pun JDT mendapat ancaman yang kena tiang gawang, tapi JDT juga bukan tanpa peluang ya. Ada beberapa juga peluang dari Safawi Rashid atau player-player yang lain. Jadi aku anggap memang berimbang ya. Dan aku sempat tadi cakap, aku menempatkan JDT sebagai underdog dengan status hasil satu mata ini membuat JDT tetap berada di atas dua pimpinan klasemen J-League dan juga K-League. Ini menurut aku sih perlu diapresiasi, dan ya semoga paling enggak boleh dapat 3 mata lagi atau 1 mata lagi, berarti 4 mata lagi misalnya, agar memastikan dengan gamblang, dengan jelas untuk lolos ke babak kumpulan ya, dari babak kumpulan. Dan ini mungkin akan jadi sejarah dari Johor Darul Ta'zim itu sendiri. Dan tanya juga untuk Tunku Mahkota Johor yang sebenarnya aku emes dengan TMJ juga, karena TMJ nampaknya di Liga Juara-Juara Asia ini tidak terlalu membebani untuk lolos ya, karena ya sekali lagi realistis ya. Sebenarnya kalau mau realistis, ini levelnya JDT Liga Malaysia itu di bawah dengan Liga Jepun ya, dengan Liga Korea. Mungkin nggak cuma 1 level tapi 2 level ya. Itu sebenarnya sudah banyak yang tahu macam itu. Tapi dengan hasil di atas Padang dari 3 kali match D, dan sekarang JDT berada di peringkat kumpulan I, ya mungkin untuk sementara ini ya, sepak bola itu bukan matematika, bukan di atas kertas, tapi inilah ya namanya bola sepak, tak boleh ditembak segampang itu. Sekali lagi tahniah. Tak sabar untuk saksikan laga JDT di lain kesempatan ya. Kalau tadi ada salah kata, aku mohon maaf. Terima kasih yang udah komentar, udah kasih subscribe. Ini ya, pertama juga aku tadi mengenalkan adikku untuk ini loh JDT, yang ternyata adikku juga punya, sebelumnya belum ada gambaran, ternyata cukup amazed juga dengan performa dari Johor Darul Ta'zim. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar ya. Selamat full senyum untuk penyokong JDT. Dah.